main-main. Kau bicara di media, punya data, punya fakta, punya rekaman tentang perilaku saya. Kenapa kau tidak meminta agar sidang itu terbuka untuk umum supaya kita buka-bukaan? Karena secara logika hukum, orang yang sehat, yang senantiasa, yang takut berhadapan dengan korban, meminta agar sidang itu terbuka untuk umum supaya kita buka-bukaan. Karena secara logika hukum, orang yang sehat, yang senantiasa, yang takut berhadapan dengan korban ketika diperiksa adalah terdakwa. Ini saya yang nantang terbuka, kok kau malah sepertinya tidak dukung untuk terbuka. Saya sebagai terdakwa minta ke Yang Mulia Majelis Hakim untuk dibuka, tapi kok malah hakim mengatakan tertutup. Ada apa? Pertanyaannya, kenapa Anda tidak patuh pada hakim? Karena kami curiga sejak dari awal hakim tidak netral di negara ini. Apa tidak belajar kalian dengan kasus Ronald Tanur? Apa tidak belajar kalian dengan kasus mantan ketua PN? Apa tidak belajar dengan kasus Zardo? Terus apa yang boleh saya lakukan terhadap kalian? Kalau begini caranya, tangkap saya, penjarakan, bilang karena Anda melawan Hotman, manusia bersih, manusia kuat, maka tidak boleh dihukum, penjarakan Asman. Tenang, selesai kasus ini. Jangan kalian kira saya student, doktor dan master di luar negeri. Saya tahu dan saya Rasman hari ini, petarung negara ini, pejuang negara ini. Hukum harus tegak lurus dan saya yakin bahwa konsep hidup jelas berani melawan kezaliman. Jadi bukan main-main, bos. Kasus ini sejak tahun 2022 sudah dilaporkan. Kasus remeh-temeh 34 bulan baru masuk persidangan. Di mana pengawas masing-masing? Di mana Kompolnas? Di mana Kabid Propam? Di mana Komisi Pengawasan Kejaksaan? Saya bertemu dengan jaksa petinggi 3 kali. Ada istri saya, ada saksi lain. Anda bilang tidak cukup unsur, tapi ada dorong informasinya. Kau bicara, saya akan buka. Kalian pikir Rasman ini takut? Nah, Pengadilan Buya masuk penjara, Soekarno masuk penjara, demi hukum saya lebih gila dari Alvin Lim dan tidak takut masuk penjara. Saya tidak main-main. Kalian belum tahu saya. Saya tidak main-main di kasus ini. Ini harga diri saya. Saya belajar hukum. Diajarkan senior saya. Fiat Justitia Ruat Solong. Kata guru saya. Kata dosen saya. Kata instruktur saya ketika saya melakukan pendidikan advokat. Bang Otto Hasibuan, ada rekaman videonya. Jangan takut jadi pengacara. Enak aja Hotman bilang, sahabat saya, Bapak Otto Hasibuan, tolong supaya saudara Firdaus tidak bersidang. Urusan apa Wamenko di urusan saudara Firdaus? Salah apa dia? Jadi kami tidak pernah menyentuh hakim. Kalau kalian bawa solidaritas hakim di kasus ini, satu saja pertanyaan dari saya. Buktikan hakim bersih seperti malaikat sehingga kami harus tunduk kepada kalian dan kami nurut dengan kemauan kalian. Tapi kalau kalian juga kotor, mari kita mengoreksi diri masing-masing. Kalau masuk penjara emang mati, tidak mati di penjara. Mati kata Tuhan, baru mati. Ini terima kasih saya yang besar Pak Ketua. TV One mengungkap ini luar biasa. iNews luar biasa. Metro TV luar biasa. CNN luar biasa. Kompas TV luar biasa. Media streaming dan YouTube, podcast, online semua memberitakan. Ini adalah perlawanan para lawyer terhadap hakim yang menganggap dirinya paling hebat,
tapi banyak koruptor dan disuap dan masuk penjara, bahkan 1 triliun. Sayang kita para pengacara. Ikatan Dokter Indonesia, kalau dipanggil anggotanya, dia berdiri tegak untuk anggotanya. Ikatan Notaris Indonesia, kalau dipanggil anggotanya, berdiri tegak untuk anggotanya. Tapi kita para lawyer, sakit hatimu kepada Rasman. Kau tuangkan tanpa dasar pikiran yang sehat. Di mana solidaritas kau? Tidak ada Rasman, hukum akan seperti ini di pengadilan. Karena mereka berpegang yang diputuskan hakim, itulah yang paling benar. Hakim memutuskan Ronald Tandur tidak bersalah, tapi ditangkap oleh kejaksaan. Apakah itu bukan sebuah perbuatan yang mencoreng marwah dari Mahkamah Agung? Jangan begitu. Jadi, ini tidak main-main. Saya pernah ngomong kepada istri saya, Bu Ade dengan Bu Em, saya siap meninggalkan Indonesia. Saya ditawar mengajar di kampus saya. Saya tidak perlu tinggal di Indonesia. Saya tinggalkan karena hukum bobrok, menghukum orang tidak bersalah, dipaksakan, bareskrim, kejaksaan, sampai peradilan. Saya benar, demi Allah ini. Saya bukan orang bersih. Maka bapak-bapak, kami sudah mengatur jadwal. Hari Senin kami akan ke Mahkamah Agung. Lanjut ke KY. Lanjut ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Lanjut ke DPR RI. Lanjut ke Pengadilan Tinggi. Lanjut ke